down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai IP address dan juga subnetting. Langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk IP address sendiri ada IP address versi 4 dan juga IP address versi 6. Nah, di sini kita akan membahas IP address versi 4 terlebih dahulu ya teman-teman. IP address versi 4 ini berjumlah 32 bit dan juga mempunyai 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yang dimana setiap x-nya itu adalah angka. Nah, angkanya itu terdiri dari 0 sampai 255. Tidak ada yang lebih ataupun kurang, misalnya kayak -1, -2, 270, 275, dan lain-lain. Itu tidak ya teman-teman, pasti angkanya itu dari 0 sampai 255. Nah, di sini contohnya kita mempunyai IP address 192.168.1.1. Bebas ya, sebenarnya tidak harus tidak satu, tapi di sini kita pakai yang ini saja ya teman-teman. Untuk penulisan IP address yang benar adalah menggunakan /24. Apa itu /24? /24 ini namanya prefix, yang artinya total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita harus belajar yang namanya subnetting. Di subnetting, kita mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, di sini teman-teman harus paham bahwa subnetting mencari total IP, subnet mask, dan lain-lain. Untuk total IP ada dua rumus, ada yang mudah dan ada yang susah. Yang susah itu menggunakan bilangan biner, yang angkanya itu 010101. Tetapi di sini kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan yang mudah saja ya teman-teman. Oke, langsung saja. 32 dikurang prefix. 32 dari mana? Nah, 32 itu dari IP versi 4 yang 32 bit ini. 32 dikurang 24 sama dengan 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat ini sudah paten ya teman-teman, dan 8 merupakan hasil dari 32 dikurangi 24. Nah, langsung saja 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, 256 ini adalah dari 0 sampai 255. Itu adalah total IP yang bisa dipakai pada /24. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencari total IP. Nah, di video kali ini kita akan mencari subnet mask. Nah, untuk subnet mask ini sama seperti prefix, yaitu untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Pada konfigurasi Cisco, kita menggunakan subnet mask. Sedangkan pada konfigurasi Winbox, kita menggunakan prefix. Dan pada konfigurasi Windows, kita menggunakan subnet mask. Oke, langsung saja untuk mencari subnet mask adalah 256. Hasil dari 0 sampai 255, yaitu jumlahnya 256 dikurang 256. 256 ini berasal dari 2 pangkat 8. Hasilnya adalah 0. Nah, jadi penulisannya seperti ini teman-teman, yang diganti yang paling akhir. Selanjutnya IP network atau IP awal. Dan IP awal itu adalah angka 0. Jadi IP network adalah 0. Dan untuk IP broadcast atau IP akhir yaitu adalah 255. Selanjutnya untuk mencari IP range adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu dari 1 sampai 24. Untuk video selanjutnya teman-teman bisa coba kerjakan soal berikut ini. Misal di sini ada IP 172.168.5.1/26. Sampai jumpa di video selanjutnya.
bagaimana? Bisa menyelesaikan soal tadi? Yang sudah bisa menyelesaikan, selamat. Dan yang belum bisa, mari kita belajar sama-sama. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Pada total IP-nya kita masukkan saja 32 dikurang prefix, yaitu 32 dikurangi 26, hasilnya 6. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet max 256 dikurang 64, hasilnya 192. Maka penulisannya seperti ini, yang diganti yang bagian paling akhir saja. Untuk IP networknya adalah 0, dan IP broadcast kita lihat dari total IP dikurangi 1, maka 64 dikurangi 1 adalah 63. Maka IP broadcastnya adalah 63. Selanjutnya IP range, setelah IP network adalah 1 dan sebelum IP broadcast adalah 62. Maka IP range-nya adalah 1 sampai 62. Perlu diingat bahwa IP network hasilnya pasti genap dan IP broadcast hasilnya pasti ganjil. IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai hanya IP range. Jadi gimana teman-teman? Kalian sudah paham? Jika dirasa kalian kurang paham, kalian bisa kerjakan soal lagi di bawah ini. Misalnya ada IP 10.10.10.50/27. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, bagaimana? Kalian sudah bisa menyelesaikan soalnya? Untuk kalian yang sudah bisa menyelesaikan soalnya, selamat, kalian hebat. Dan untuk yang belum bisa, mari kita belajar lagi. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk total IP-nya 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Langsung saja kita masukkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya untuk subnet max adalah 256 dikurangi 32, maka hasilnya 224. Kita langsung masukkan saja seperti ini. Selanjutnya IP network itu adalah 0 dan IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1 adalah 31. Nah teman-teman, di sini untuk /27 hanya bisa dari 0 sampai 31. Namun dari soalnya itu adalah 50 dan 50 tidak ada dari IP network dan IP broadcast masuk. Untuk /27 hanya 32 IP yang bisa dipakai. Nah teman-teman, ada yang namanya blok subnet. Blok subnet ini adalah untuk lanjutannya. Misal blok subnet pertama itu dari 0 sampai 32 dan blok subnet kedua 32, dan untuk IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 sama dengan 64. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah 50 ini sudah masuk di blok subnet yang kedua. Atau misal teman-teman ininya pengen ganti, misalnya soalnya itu 70, yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64. 64 ditambah 32 sama dengan 96, dan 96 dikurang 1 sama dengan 95. Kita masukkan IP range yang blok subnet ketiga. Setelah IP network 65 dan sebelum IP broadcast 94. Blok subnet pertama dan kedua tidak bisa saling komunikasi. Misalnya saja komputer A dengan IP 10 dan komputer B dengan IP 33. Nah, ini itu tidak bisa komunikasi ya teman-teman, karena sudah beda blok subnet. Di sini sudah bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai IP public dan juga IP private.
IP public adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja. Contohnya misal facebook.com yang mempunyai IP 10.10.10.10. IP ini bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja, bisa diakses di rumah, di kantor, dan juga di sekolah. Misalnya lagi yaitu google.com yang punya IP 8.8.8.8. Sedangkan IP private adalah IP yang tidak bisa diakses di mana saja karena sesuai namanya yaitu private. Contohnya ada IP 192.168.10.1. Nah, IP ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman penjelasan mengenai IP public dan juga IP private. Di video kali ini kita akan membahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang sama. Misalnya saja di sini ada PC 1, kemudian kita hubungkan dengan kabel ke switch PC 2 dan juga PC 3. Untuk PC 1 mempunyai IP 192.168.1.1, PC 2 192.168.1.2, dan PC 3 192.168.1.3. Untuk slashnya kita memakai slash 27, yaitu 32 IP yang bisa dipakai. Nah, dalam blok subnet yang sama, dalam satu blok subnet ini bisa saling komunikasi, bisa saling terhubung. Gitu ya teman-teman, konsep dari switch. Kemudian untuk router. Router adalah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Oke, misalnya saja kita di sini ditambahi dengan router. Kemudian di atasnya ada PC 4. Oke, kita beri IP PC 4 yaitu 192.168.1.70. Nah, karena ini sudah beda blok subnet, ini masih bisa saling terhubung karena adanya router ini. Sesuai fungsinya, router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi, meskipun PC 4 sudah berbeda blok subnet dengan PC 1, 2, dan 3, masih bisa saling terhubung karena dengan adanya router ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu mengenai konsep switch dan router. Di video selanjutnya kita akan menerapkan switch pada Cisco. Video kali ini kita akan praktek switch pada Cisco Packet Tracer. Kalian buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian di sini kita pergi ke end device. Kita tambahkan 2 buah PC. Kemudian kita tambahkan switch. Saya menggunakan switch yang 2960 dan kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Di sini untuk memudahkan kita ganti dulu namanya menjadi PC 1 dan PC 2. Kemudian di PC 1 kita tambahkan IP, kita ketuk 2 kali, kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration dan masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10. Untuk subnet masnya itu 255.255.255.224. Oke, kita close dulu teman-teman. Kemudian kita ke PC 2. Sama seperti tadi, kita pergi ke desktop, IP configuration, dan kita isikan IP address-nya yaitu 10.10.10.11.
bagaimana kalau kita di PC 2 nya kita ganti IP nya menjadi titik 12. Ini pastinya tidak akan terhubung ya teman-teman, karena sudah beda IP. Kita coba ping lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Hasilnya akan request timeout, yang artinya itu tidak bisa terhubung karena IP-nya kita sudah ganti dari 12, makanya tidak bisa terhubung. Oke, untuk selanjutnya kita pergi lagi ke PC 2. Dulu IP-nya ya teman-teman. Kita ganti menjadi 1.11 lagi seperti awal. Kita coba ping. Nah, hasilnya itu akan TTL karena ini sudah terhubung ya teman-teman. Kurang lebih untuk bisa komunikasi, kalian bisa ke command prompt atau bisa menggunakan ini seperti ini. Nah, terlihat di sini hasilnya successful, itu artinya sudah terhubung, sudah sukses ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan praktek switch lagi. Kemudian kita tambahkan switch lagi, satu switch lagi. Oke, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, seperti yang tadi. Dan yang terakhir untuk PC 5, kita masukkan IP 10.10.10.10.35. Submit masknya masih sama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba untuk berkomunikasi dalam satu blok subnet terlebih dahulu dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita delete terlebih dahulu. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4. Kemudian dari PC 4 ke PC 5 dan dari PC 5 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya successful semua ya teman-teman dalam satu blok subnet ini. Video selanjutnya kita akan belajar praktek router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video
video sebelumnya kita sudah praktek switch, dan di video kali ini kita akan praktek router. Oke, langsung saja kita ke network device. Kita tambahkan routernya. Kalian bebas bisa menggunakan router yang mana saja, tapi di sini saya menggunakan router yang paling kanan. Oke, setelah itu kita sambungkan dari switch ke router menggunakan kabel otomatis. Nah, selanjutnya jika kalian ingin melihat interface atau FA00 berapa, kita pergi ke option, preference, dan interface. Kita pilih always show port label in block space. Kita dicentang. Nah, di sini akan terlihat ya interface-nya. Nah, ini FA01 itu adalah interface yang masuk ke switch. Nah, di sini kita akan membuat dua blok subnet ini terhubung karena dengan adanya router. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita klik 2 kali pada router, kita pergi ke config, dan kita pergi ke fast ethernet. Nah, di sini terlihat di sini belum on ya teman-teman. Kita on-kan terlebih dahulu. Nah, jika sudah di-on-kan, maka warnanya akan hijau. Jika di-off-kan, akan merah seperti ini. Dan jika on, akan hijau. Oke, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian kita pergi ke fast ethernet 0/1. Kemudian kita on-kan. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.33. Subnet mask-nya jangan lupa diisi. Nah, IP yang kita masukkan tadi itu adalah IP gateway-nya yang akan kita tambahkan ke masing-masing PC ya teman-teman. Nah, IP ini merupakan IP gateway yang nantinya akan kita tambahkan di masing-masing PC. Baik, kita pergi ke PC 1, ke IP configuration. Kita masukkan di default gateway-nya. Kita masukkan 10.10.10.1. Kemudian di PC 2 kita masukkan juga sama ya teman-teman, default gateway-nya karena masih satu blok subnet. Nah, kemudian untuk PC 3 kita masukkan IP address-nya 10.10.10.36 karena 33 tadi sudah kita pakai. Dan kita masukkan subnet mask-nya seperti tadi.
jika sudah, kita coba untuk komunikasi. Kita komunikasi dalam satu blok subnet terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasilnya sudah successful, artinya sudah berhasil. Ke PC 5 successful juga. Dari PC 5 ke PC 3 successful juga. Dari PC 1 ke PC 2 juga successful ya teman-teman. Nah, jika hasilnya sudah successful, kita coba komunikasi antar blok subnet, yaitu dari PC 2 ke PC 3. Hasilnya awal-awal pilot, kita coba lagi dan successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 4, kayak awal juga fail pilot. Kemudian kita coba lagi dan hasilnya pasti successful. Itu ya teman-teman, awal-awal itu pasti gagal dulu. Setelah itu baru berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai praktek router, yaitu fungsinya untuk menghubungkan dua blok subnet yang berbeda. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.